itu hanya secara sembarangan menepuk dahi si buta. Ternyata, dalam sekejap dia menyembuhkan mata kakek itu. Namun ketika kakek itu membuka mata dan melihat pria itu, dia terkejut hingga kakinya lemas. Karena pemuda ini adalah penyelamatnya 60 tahun yang lalu. Pria itu tepat waktu menyelamatkannya. Dan sekarang, pria itu tidak menunjukkan tanda-tanda penuaan sedikitpun. Ternyata pria itu adalah raja, dewa mata langit yang abadi. Namun setiap 60 tahun, dia akan menjadi bodoh selama 5 tahun. Dan agar ada yang merawatnya saat dia menjadi bodoh, pria itu mengambil 4 murid dalam 60 tahun itu. Dan dia mengajarkan murid tertuanya untuk menguasai nadi ekonomi dunia. Mengajarkan murid kedua teknik menghidupkan kembali yang mati. Murid ketiga juga mengendalikan angkatan bersenjata terbesar. Murid keempat bahkan menjadi pendekar pedang terhebat di dunia. Siapa sangka, saat pria itu menjadi bodoh, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Hal ini menyebabkan para murid kehilangan jejaknya. Dan pria itu pun tersisih di jalanan. Ketika dia berlari-lari dengan mobil mainan di tepi jalan, tiba-tiba sebuah mobil mewah melaju ke arahnya. Beruntung pria itu tidak mengalami luka yang parah. Dan wanita cantik di mobil mewah itu merasa sangat kasihan padanya. Jadi, dia membawanya pulang ke rumah. Siapa sangka, kakek wanita cantik itu langsung bisa melihat. Laki-laki itu memiliki takdir yang luar biasa, bukan orang sembarangan. Jika dia bisa menjadi menantu keluarga mereka, dia pasti akan membuat keluarga itu meroket. Jadi, dia menjodohkan cucunya dengan pria itu. Sebenarnya, setelah pria itu bangun, dia pasti akan membalas budi. Namun, sebelum pria itu sempat bangun, keluarga wanita itu justru tidak tahan lebih dulu. Jadi, keluarga itu memaksa wanita untuk meninggalkan orang bodoh itu. Dan juga menyuruhnya untuk menikah lagi dengan orang kaya generasi kedua. Qin Luo, ingat 6 angka yang saya katakan. Uang ini pasti harus kamu sembunyikan dengan baik. Apakah kamu ingat? Nanti, kamu harus menjaga diri sendiri. Istriku, makan permen. Jangan menangis. Terima kasih, Qin Luo. Proyek ini adalah hasil kerja keras saya. Tinggal sedikit lagi untuk menyelesaikannya. Namun, keluarga Ling memaksa keluarga kita, Su, hampir bangkrut. Jika proyek ini tidak dilanjutkan, seluruh keluarga Su tidak akan terhindar dari akibatnya. Jadi, saya hanya bisa menikahi orang seperti kamu. Qin Luo, maafkan saya. Seandainya kamu bukan orang bodoh, betapa baiknya. Jika kamu adalah seorang yang bisa melindungi saya dari angin dan hujan, betapa baiknya itu. Segera, mereka pun tiba di hadapan orang kaya generasi kedua. Namun, begitu turun dari mobil, nenek yang materialistis itu, biarkan wanita segera bercerai dari orang bodoh itu. Anak kaya juga berencana untuk menghina pria itu dengan baik. Untungnya dihentikan oleh wanita yang baik hati. Sebelum bercerai, Qin Luo masih suamiku. Aku tidak mengizinkan siapapun kalian untuk mengganggunya. Kamu seperti ini. Apa kamu masih ingin berdebat dengan seorang bodoh? Kamu benar, masih berbeda dengan pernikahanmu. Setelah mengatakan itu, anak kaya itu menarik wanita itu untuk pergi ke lokasi pernikahan. Sebelum pergi, ia juga tidak lupa memerintahkan anak buahnya kepada pria